Hai, welcome to channel saya dengan aku Lily. Hai teman-teman. Di video kali ini aku akan tampilkan sesuatu yang jauh lebih berbeda dari biasanya obrolan-obrolan manja kita dengan transgender atau transpuan, atau bahkan kita ngobrol dengan para pengusaha muda, atau kita sedang berwisata. Di video kali ini aku kedatangan seorang tamu yang ingin berbagi ceritanya sebelum daripada sekarang. Siapa sih dia dan bagaimana sih dia, kenapa dia bisa terjun ke dalam dunia prostitusi dulu dan sekarang menjadi ahli ibadah, betul-betul hijrah. Luar biasa kan? Tapi untuk selanjutnya kita menjaga identitasnya atas dasar permintaannya, maka suara akan kita samarkan dan cahaya kita matikan. Langsung saja kita panggil tamu kita. Jadi Mbak, sebenarnya Mbak ini beneran mantan dari PSK. Nah, waktu Mbak pertama sekali itu terjun di dalam dunia prostitusi itu seperti apa Mbak? Awalnya dari mana? Waktu itu karena tertekan kehidupan ekonomi susah, saya ditinggal suami, anak masih kecil, ya mau tidak mau ya harus melakukan itu karena saya tidak punya kemampuan untuk bekerja seperti yang lain. Sekolah pun hanya tamatan SD. Mbak ini aslinya memang tinggal di Bontang atau dari mana sebelumnya? Saya dari Jawa, Mbak. Nah, waktu masuk dari Jawa ke sini itu memang tujuannya langsung bekerja seperti ini atau? Awalnya ditawarin itu buat jaga warung. Ya nggak tahu, nyampe di sini kan semua biaya ditanggung sama masnya yang bawa waktu itu. Nggak tahunya ya kerjanya ya kayak gitu. Kayak gitu gimana Mbak? Maksudnya dari awal itu Mbaknya langsung diajak ke suatu tempat dan difokuskan Mbak itu bekerja sebagai seorang pekerja seks komersil atau seperti apa? Awalnya ya dikasih tahu kerjanya tuh jadi pelayan di rumah makan. Tapi begitu nyampe ke sini ya modelnya itu kayak nuang-nuang minuman gitu. Setelah itu ditawarin mau nggak kalau ngelayani agak lumayan dapatnya daripada nuangin minum aja. Ya karena kepikiran juga anak di kampung, mau nggak mau ya saya lakukan. Berarti awalnya hanya ditawari sebagai seorang pelayan, kemudian ditawari menjadi seorang pelacur, seperti itu. Betul. Nah, waktu itu perasaan Mbak gimana? Maksudnya Mbak terima aja dengan tawaran pekerjaan seperti itu dan Mbak melakukan itu atas dasar kebutuhan keuangan? Ya terpaksa, Mbak. Namanya juga ya punya anak di kampung, kalau saya nggak lakukan ya gimana ya, cuma ngandalin diri sendiri. Di sana juga keluarga juga orang yang nggak punya, harus ke siapa lagi, ya mau nggak mau dengan terpaksa ya dilakukan. Aku penasaran ya, pas ketemu sama Mbak itu nggak percaya sama sekali kalau dengar cerita Mbak itu adalah seorang mantan PSK dengan penampilan Mbak yang sekarang, karena betul-betul di luar daripada nalar kalau Mbak itu pernah menjalani itu, apalagi dengan agama yang saya lihat Mbak pegang betul-betul
bahkan lebih daripada kita ini yang tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kok bisa gitu loh Mbak? Apa sih yang membuat Mbak itu beralih ke sekarang? Ya, ini kan semua karena awal mulanya bertemu dengan suami saya. Biasanya ya kalau di tempat seperti itu kan sudah minum-minum masuk ke kamar. Tapi dia enggak, dia ngajakin ngobrol, cerita-cerita. Ya udah Mbak, ntar saya balik lagi ke sini. Ya kami nggak ngapa-ngapain, cuma sekedar nemenin dia minum, terus ngobrol, seperti itu aja. Dan dia datang lagi, mulailah kami dekat di situ. Dari situ, saya juga kepikiran kok orang ini beda dengan yang lain. Yang lain itu ya datang, minum, ngamar. Kalau masih enggak, dia kayak mau tahu keluh kesah saya. Akhirnya saya juga ada rasa sama dia. Dia juga seperti itu. Kemudian dia ngajak keluar, dia bayarin semua hutang pas kami mau ke sini kan hutang tuh ya, untuk pesawatnya, biaya-biaya yang kami pakai nyampe ke Kalimantan ini itu ditanggung semua sama maminya. Oh gitu. Ya, jadi masnya yang bayar, kami keluar. Setelah kami mulai kehidupan dan kami komitmen untuk ya saling memperbaiki diri. Seperti itu, awal-awalnya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah suami betul-betul membimbing saya dan jadilah kami seperti ini sekarang. Alhamdulillah, wah, luar biasa banget. Mbak, sedikit cerita waktu Mbak menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersil itu, waktu itu cerita-cerita mengenai para tamu itu ada nggak yang bisa diceritakan ke teman-teman channel saya? Ada macam-macam karakter sih. Kalau kita sebagai apa ya, penyaji kepuasan untuk lelaki ini kan ada yang kasar, ada yang lembut. Ya kasarnya kadang juga harus nih, kamu harus kayak gini nih. Kadang juga ada yang suka nyubitin. Ya mau ditolak ya gimana, kami dibayar, ya seperti itu. Kasar gitu maksudnya Mbak, kekerasan maksudnya melakukan itu dalam konteks kekerasan. Ya kadang kayak tok mukul, kadang ada yang gigit. Ya ada juga sih yang baik, ya dia pakai perasaan seperti itu. Ya namanya kami ini hanya pekerja, kami menjual. Ya apapun yang dilakukan tamu ya kami terima. Walaupun itu hati nggak suka, tapi ya kami harus tetap senyum, tetap harus melayani seperti itu. Nah, untuk keluarga di kampung nih Mbak, sampai detik ini apa pekerjaan Mbak itu pernah sampai mereka tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Selama menjalani itu Mbak ya, keluar masuk itu pernah nggak Mbak komitmen dengan satu orang selain daripada suami Mbak sekarang? Komitmen dengan satu orang, kemudian bergantian, tapi masih tetap menjalani profesi Mbak sebagai PSK. Pernah, tapi apa ya, hanya seperti memanfaatkan saja. Oh gitu. Jadi dia itu datang awal-awalnya ya dia senang, dia memberikan apa yang saya perlukan. Setelah itu dia datang nggak pernah ngasih uang, cuma datang mau begitu aja terus pergi. Terus kalau memang dia lagi ini ya dia datang, kalau enggak gitu, sesuka hatinya dia. Nah, kalau punya hubungan seperti itu, seperti konteks orang pacaran ya, berarti tanpa bayaran gitu? Iya, kan sama-sama suka Mbak. Sama-sama suka. Iya. Nah, untuk kalau boleh tahu selama waktu mengerjakan pekerjaan itu tuh
perhitungannya seperti apa sih Mbak di dalam dunia sana itu? Misalnya maminya dapat berapa persen, atau Mbak harus bayar kos, atau seperti apa? Kami bayar kamar per hari, kemudian ada fee untuk si mami, seperti itu. Dengan tarif berapa, mami ada fee, kemudian bayar kamar, sisanya baru milik kita. Oh gitu. Nah, berarti suami Mbak itu luar biasa banget ya, bisa sampai berubah drastis seperti ini. Itu Mbak luar biasa banget, suaminya bisa seperti itu. Nah, berarti Mbak itu mulai berhenti itu menikah dan berhenti lalu menjalani kehidupan rumah tangga seperti sekarang, itu sudah berapa lama Mbak? Ya, kurang lebih sekitar 12 tahun, Mbak. 12 tahun. Waktu Mbak bekerja itu berapa lama? Ya, lumayan, Mbak. Ada 3 tahunan. 3 tahun. Iya. Nah, itu untuk menerima tamu cukup di malam hari saja, atau paginya juga tetap menerima tamu, atau seperti apa? Malam aja. Cukup malam aja? Cuman kadang sih kalau misalnya kita ada yang deket sama kita gitu kan, telepon-teleponan, terus iya ntar aku mampir, bawain semacam buah kah, atau ya pokoknya apa yang kami suka lah. Untuk sebelumnya Mbak, waktu sampean masih di Jawa itu, pekerjaan sampean di sana apa? Hanya sebagai ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Berarti Mbak udah pernah nikah nih sebelumnya? Iya, udah. Nikah muda. Dalam pernikahan itu Mbak udah punya anak? Punya 1 laki-laki. Nah, anaknya itu dibawa juga ke sini atau seperti apa? Sama mbahnya di Jawa. Mohon maaf Mbak, dari pernikahan Mbak itu kenapa hingga Mbak bersikeras nekat untuk datang merantau ke Kalimantan? Ya, karena kami nikah masih sama-sama muda, ego masih sama-sama tinggi, kemudian hari-hari kami bertengkar, ya saya nggak tahan juga. Akhirnya ya saya milih pisah, dan ada yang nawarin kerja di Kalimantan, saya ikut ke sini. Nah, Mbak ngejalanin pekerjaan Mbak itu pada saat itu tidak merasa ini kan tidak baik, ini kan pekerjaan kotor, kenapa saya harus mau untuk melakukan itu? Mbak nggak berpikir seperti itu? Awal-awal itu risih, karena ngelayanin orang yang nggak kita kenal, tapi nggak dilayani yang nggak dapet duit. Jadi ya serba salah, nggak dilayani, kita bayar kamar per hari, terus harus buat makan apa, ya mau nggak mau ya harus dilakukan. Pengen tahu nih Mbak, selama Mbak ngelayanin pelanggan, ada nggak sih mereka yang minta hal-hal yang aneh? Ada sih yang kan ada yang biasa langsung tuh habis minum ke kamar langsung seperti itu. Ada juga tuh orangnya tuh lembut, harus pakai perasaan, kemudian harus begini, ikutin kemauan dia, kamu harus kayak gini ya, diturutin seperti itu. Selama Mbak bekerja ini pernah nggak dilabrak gitu, tiba-tiba ada istrinya datang dan ngata-ngatain Mbak gitu, misalnya suaminya Mbak semalam bersama Mbak, kira-kira ada nggak yang pernah seperti itu? Kalau untuk dari istri pelanggan ini nggak ada, cuman dari temen iya. Oh, temennya pernah sampai dilabrak kayak gitu? Iya, dari temen aja. Karena tamunya dia biasa sama dia, terus ke saya.
diajar ribut, dijambak, diseret keluar, ya saya juga ngelawan. Kan bukan mau saya juga, dia yang memilih saya, ya saya layani, seperti itu. Oh gitu, jadi ibarat kata berebut tamu ya, seperti itu kurang lebih ya. Seperti itu. Nah, mohon maaf Mbak, kita lebih dalam ke prostitusinya ya teman-teman. Jadi Mbak waktu itu satu kali tamu itu berapa? Ada yang 200, ada yang 300. Itu satu kali, tapi kalau satu malam full gitu Mbak, ada nggak yang kontrak sampai satu malam full? Ada, biasa kayak gitu. Ada yang ngasih 1 juta untuk 1 malam, tapi bayar mami. Kalau yang sedikit, mohon maaf nih Mbak, sedikit mengarah ke saat Mbak melayani tamu itu, pernah nggak ya ada yang minta 2 orang tamu nih dengan Mbak satu sekalian aja gitu, maksudnya 2 cowoknya dan hanya Mbak yang layanin, itu pernah nggak? Enggak ya? Enggak. Prosesnya Mbak berhijrah seperti sekarang ini itu dari mana? Kok bisa dari saya awalnya cerita dengan Mbak ini nggak percaya kalau Mbaknya itu bilang saya pernah menjadi seorang PSK. Wah, sama sekali saya di luar nalar. Kenapa? Karena kita lihat kondisinya Mbaknya dan agamanya yang begitu kental, begitu kuat. Itu dari mana Mbak bisa berubah seperti ini? Dari suami, bimbingan dari suami saya. Jadi kita komitmen, kita menikah dan berubah ke arah yang lebih baik. Jadi suami terus bimbing saya terus, ikut pengajian, terus ikut taklim. Jadi saya ikutin terus, awalnya ikut aja, saya tidak seberapa bisa, saya hanya ikut aja, datang, hadir, mendengarkan, seperti itu. Terus lama-lama, oh iya bagus nih, alhamdulillah, saya dibukakan hidayah sama Allah, saya dan suami mengarah ke hijrah yang benar-benar, gitu. Dengan mencari guru yang betul-betul mengerti. Jadi kami belajar di situ bersama, suami ikut di bagian yang laki, saya ikut yang di bagian yang perempuan. Kami dipisah. Ya, jadi semacam pengajian begitu, yang laki-laki di depan, saya di belakang, dipisah. Jadi disitulah saya banyak belajar karena sering ikut. Jauh lebih mengenal Islam itu seperti apa? Ya, betul. Begitu Mbak masuk ke dalam Islam yang lebih dalam dan Mbak sadar dengan pemikiran kejadian Mbak sebelumnya, bahwa apa dosa-dosa yang pernah Mbak lakukan itu kira-kira di saat itu tuh gimana reaksi Mbak? Ya, saya nangis. Kenapa dulu saya begitu? Ya, saya lakukan itu semua karena saya terdesak. Jadi saya benar-benar sholat tobat. Saya minta sama Allah, hapuskan semua masa lalu saya itu. Ya, saya benar-benar nggak akan ngulangin itu lagi. Karena saya sudah mendapat pasangan yang bisa menjaga, melindungi, dan menafkahi saya. Seperti itu. Gitu Mbak. Nah, terakhir, selama menikah ini Mbak udah dapat berapa anak? Alhamdulillah, sama suami ini saya sudah ada 4 anak, yang di Jawa 1, jadi 5. Jadi 5, alhamdulillah, luar biasa banget. Wow, luar biasa banget prosesnya ya. Jadi kita nggak menutup kemungkinan ya kalau kedepannya itu
orang itu bisa berubah ya Mbak ya, mendapatkan hidayah itu dimanapun. Bahkan ada nggak nih kira-kira Mbak pesan moral untuk teman-teman channel saya di luar sana yang mungkin sedang mengalami situasi seperti Mbak di saat dulu dan nggak akan percaya kalau bisa berubah seperti sekarang? Buat teman-teman sekalian, kalau kalian susah, ambil air wudhu, buka sejadah, curahkan semua kesedihanmu di sejadah itu, karena Allah pasti akan bukakan jalan. Allah akan bukakan jalan. Terima kasih banyak loh Mbak, udah mau sharing ke teman-teman channel saya, udah mau bercerita apa adanya, sekalipun kita sembunyikan identitasnya Mbak untuk teman-teman channel saya, karena menjaga kerahasiaan dari Mbak sendiri. Oke, luar biasa, terima kasih banyak Mbak sudah hadir di channel saya. Jangan lupa teman-teman klik like, subscribe, serta loncengnya, dan jangan lupa share video ini agar semua teman-teman channel saya di luar sana lebih terbuka pikirannya. Jika kalian sedang stuck dalam suatu masalah, jangan lupa ambil air wudhu dan berhadap ke Tuhan Allah yang Maha Esa. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. See you to the next video and bye. Terima kasih banyak Mbak.